Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen dalam Perspektif Islam akan menjelaskan materi tentang sumber daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, langit, dan segala isinya diperuntukkan bagi manusia supaya dikelola, diberdayakan, dan dimanfaatkan bagi kemaslahatan hidup di dunia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang sains berkaitan dengan fenomena alam semesta. Bahkan jumlahnya melebihi ayat-ayat yang membahas masalah fikih. Berkaitan dengan kegiatan pertanian, banyak ayat-ayat yang membahas tentang pemuliaan tanah, air, udara, dan matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan permukaan bumi pada bagian-bagian yang berdampingan. Ada daratan tinggi, daratan rendah, rawa, sungai, dan laut. Perbedaan bagian permukaan bumi ini, walaupun ditanam disirami dengan air yang sama, tetapi akan menghasilkan buah dan rasa yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada surat Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-4 yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-4. Daya alam lainnya dikaitkan dengan waktu pemanfaatannya. Jadi jika kita ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, namun jika waktunya tidak sesuai, maka akan menjadi satu hal yang sia-sia juga. Contohnya adalah misalnya ketika kita menanam padi itu harus sesuai musimnya, yaitu pada musim hujan. Dalam setahun, musim hujan terjadi selama setengah tahun. Maka dari itu, pada saat menanam padi harus sesuai dengan pada saat musim hujan itu. Kemudian, sumber daya waktu merupakan tentang bagaimana pemanfaatan waktu yang tepat dalam mengelola sumber daya yang ada. Contohnya misal waktu menanam padi pada musim hujan. Untuk mencapai tujuan, tentunya suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang merupakan pengelola sistem. Agar sistem ini dapat berjalan, tentunya dalam pengelolaannya perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek lainnya. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat penting, sehingga peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Semodern apapun teknologi yang digunakan atau seberapa banyak persiapan, tanpa sumber daya manusia yang profesional, semuanya tidak ada artinya. Sumber daya manusia atau SDM memegang peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu organisasi, bisnis, instansi, atau unit. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi juga ditentukan oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang menciptakannya. Disinilah pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah bisnis atau organisasi pemerintahan berada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.